Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series terbaru dari Netflix yang berjudul The Silent Sea. The Silent Sea adalah series berlatar tahun 2075 di mana kondisi dunia saat itu sangat kering dan krisis air bersih. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah Korea Selatan mengirim tim khusus beranggotakan 11 orang ke sebuah pangkalan penelitian yang berada di bulan. Lantas, apakah ke-11 orang ini bisa menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keadaan dunia pada tahun 2075. Saat itu, seluruh dunia mengalami krisis kekurangan air akibat pemanasan global. Curah hujan semakin menurun, sungai-sungai besar di berbagai negara menjadi kering, dan permukaan air laut mulai menurun seiring berjalannya waktu. Dewan Sumber Daya Air memperkirakan dalam 10 tahun ke depan, persediaan air bersih di seluruh dunia akan menurun sebanyak 40%. Karena keadaan itu, angka kematian bayi di seluruh dunia semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena air yang terkontaminasi oleh bakteri. Pemerintah Korea Selatan bahkan menerapkan sistem pembagian air berdasarkan kasta dan jabatan para penduduk. Misalnya, masyarakat pada umumnya akan mendapatkan jatah air jauh lebih sedikit daripada pejabat pemerintahan. Hal itu ditandai dengan kartu pengambilan air yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kebijakan itu tentu saja membuat masyarakat sangat marah dan melakukan demo di mana-mana. Scene lalu beralih memperlihatkan Kim Jae-sun bersama bawahannya menemui seorang ahli astrobiologi bernama Song Jian. Ia berkata kalau pemerintah saat ini sangat membutuhkan seorang ahli astrobiologi untuk dikirim dalam misi khusus ke bulan. Di sana ada sebuah pangkalan bernama Pangkalan Balhae yang dibangun oleh SAA Korea Selatan. SAA atau Space and Aeronautics Administration sebenarnya sudah pernah mengirim ratusan anggota kru ke Pangkalan Balhae 5 tahun silam. Namun misi itu diketahui gagal dan semua anggotanya tidak ada yang kembali dengan selamat. Salah satu anggota yang berada dalam tim itu adalah kakak dari Dr. Jian. Itulah mengapa saat mendengar kata Pangkalan Balhae, Jian langsung menyetujui tawaran dari Jae-sun. Karena bagaimanapun juga, ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Keesokan harinya, Jian pergi ke SAA untuk bertemu dengan anggota timnya sekaligus mendengarkan misi apa yang akan mereka lakukan. Di aula gedung, terdapat monumen sebagai bentuk penghormatan untuk 117 anggota kru yang tewas 5 tahun silam. Hal itu tentu saja langsung mengingatkan Jian pada mendiang kakaknya. Di sana Jian bertemu dengan Kapten Han Yun-jae yang akan menjadi pemimpin untuk misi kali ini. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lainnya yang akan ikut ke Pangkalan Balhae. Di antaranya adalah Letnan Ryu Tae-suk, Gong Soo-chan, Kim Hee-sun, Dr. Hong Ga-yong, Pak Hwang, Ketua Gong, Iwan, dan Itu. Setelah itu, semua anggota pun dikumpulkan untuk mendengarkan misi apa yang akan mereka lakukan. Jae-sun menjelaskan setelah sampai di bulan, seluruh anggota harus segera pergi ke Pangkalan Balhae untuk mencari sebuah sampel yang sangat penting. Dan waktu yang mereka miliki hanyalah 24 jam untuk menyelesaikan misi tersebut.
Sampel yang akan mereka ambil terletak di dalam sebuah kapsul dengan desain khusus untuk mempertahankan suhu yang sangat rendah. Jadi mereka semua harus memastikan bahwa sampel itu dalam keadaan suhu rendah saat dibawa kembali ke bumi. Merasa informasi yang diberikan masih belum spesifik, Jian pun menanyakan apa sebenarnya isi di dalam sampel itu hingga harus mengorbankan begitu banyak orang untuk mendapatkannya. Namun, pemimpin SAA yang bernama Direktur Choi tetap mengaku kalau pihak mereka juga kekurangan detail informasi mengenai misi itu sehingga memohon permakluman semua anggota kru. Singkat cerita, hari keberangkatan pun akhirnya tiba. Tepat sebelum keberangkatan, seorang co-pilot bernama Lee Gi-soo tiba-tiba diikutsertakan dalam misi tersebut. Sehingga total anggota kru yang ikut menjadi 11 orang termasuk kapten. Setelah hitungan mundur, roket yang membawa tim itu pun akhirnya lepas landas. Di tengah perjalanan, para anggota kru mulai membicarakan Pak Hwang, satu-satunya anggota kru yang pernah pergi ke pangkalan Balhae. Namun, Pak Hwang sendiri hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan para anggota kru. Kemudian salah satu skrup di bagian roket tiba-tiba terlepas dan membuat roket hilang kendali. Kapten lalu meminta pilot dan co-pilot untuk segera melakukan pendaratan darurat demi keselamatan semua anggota. Semua anggota pun diminta untuk bersiap-siap karena roket mereka akan menghantam bebatuan di bulan. Akibat pendaratan itu, Pak Hwang terluka cukup parah pada bagian rusuknya dan roket mereka berhenti di ujung bulan. Ketika Kapten Yoon Jae akan membuka pintu keluar, kondisi roket menjadi lebih miring dan terancam jatuh. Seluruh anggota pun mencoba bertahan sekuat tenaga agar tidak terjatuh. Apalagi saat itu, barang bawaan mereka membuat lubang besar di ujung roket, sehingga tekanan untuk para anggota menjadi semakin besar. Di saat melihat Jian sedang dalam bahaya, Kapten Yoon Jae pun mencoba menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya seluruh anggota berhasil keluar dari roket dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya roket mereka malah terjatuh ke dalam lubang. Dengan sisa oksigen yang mereka miliki, mereka semua kini harus berjalan sejauh 7,6 km untuk sampai di pangkalan Balhae agar nantinya bisa segera menghubungi SAA untuk mendapatkan bantuan. Dalam perjalanan itu, oksigen para anggota terus menurun sehingga mereka pun kesulitan untuk bernafas. Apalagi kondisi Pak Hwang yang semakin parah membuat beberapa anggota harus mengeluarkan tenaga lebih untuk membantunya berjalan. Setelah berjalan cukup jauh, para anggota pun berhasil sampai di pangkalan Balhae. Sayangnya saat itu Pak Hwang mengaku sudah tidak sanggup lagi karena tulang rusuknya yang hancur kini telah melukai paru-parunya. Di detik-detik terakhir hidupnya, Pak Hwang berusaha mengatakan kata air dan jangan. Entah apa maksud Pak Hwang, yang pasti semua itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam pangkalan Balhae. Setelah semua perjuangan kehabisan oksigen, semua kru akhirnya berhasil masuk ke dalam pangkalan dan langsung mengisi daya oksigen masing-masing. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback sebelum keberangkatan anggota kru ke pangkalan Balhae. Karena merasa masih banyak kejanggalan dalam misi itu, jadi sebelum keberangkatan, Jian menyempatkan waktu untuk menyelidiki beberapa hal, terutama file yang ditinggalkan kakaknya. Setelah mencoba membuka file itu berkali-kali, Jian menemukan sebuah perintah bertuliskan temukan Luna. Selain itu, Jian juga membuat peta lokasi pangkalan Balhae berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Hwang.
Jadi bisa dikatakan sebelum keberangkatan itu Jian sudah tahu persis lokasi ruangan-ruangan yang berada di dalam pangkalan tersebut. Kembali ke pangkalan Balhae. Setelah mengisi daya oksigen, seluruh anggota mulai bergerak menyusuri pangkalan untuk menemukan ruangan pusat komando. Mereka berharap bisa segera menghubungi pihak SAA untuk segera mendapatkan bantuan. Saat sedang berjalan, mereka pun menemukan mayat seorang lelaki. Setelah dipindai, mayat itu diduga sebagai prajurit bayaran yang mungkin juga ditugaskan untuk mengambil sampel. Namun anehnya, berdasarkan pengamatan Dr. Hong, tubuh lelaki itu menunjukkan tanda-tanda kematian akibat tenggelam. Hal itu tentu saja sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin rasanya ada seseorang yang meninggal di dalam pangkalan tersebut. Kejanggalan lain yang mereka temukan adalah level radiasi di dalam pangkalan sejauh ini terlihat normal. Padahal pemerintah mengatakan kalau kegagalan anggota kru terdahulu akibat mengalami kebocoran radiasi. Lantas mengapa pemerintah berbohong pada mereka dan seperti menutup-nutupi sesuatu? Jian lalu menyarankan agar mereka segera melakukan autopsi pada mayat lelaki sebelumnya untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Namun Kapten Yun Jae menolak gagasan itu karena prioritas mereka saat ini adalah mengambil sampel dan segera kembali ke bumi. Singkat cerita, mereka pun sampai di ruangan pusat komando. Setelah mengaktifkan semua sistem di dalam pangkalan, mereka menyadari kalau sejauh ini kondisi pangkalan terpantau baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali seperti yang disebutkan pemerintah. Oleh sebab itu, Jian semakin mendesak kapten untuk segera melakukan investigasi terkait apa yang sebenarnya menyebabkan kematian anggota kru terdahulu. Kapten lalu membagi mereka menjadi 3 kelompok untuk mencari sampel di 3 tempat penyimpanan yang berbeda. Dr. Hong, Itu, dan Kapten akan pergi ke penyimpanan pertama. Taesuk, Sun, Suchan, dan Iwan akan pergi ke penyimpanan 2. Sementara Ketua Gong, Dr. Jian, dan Gisu akan pergi ke penyimpanan ketiga. Sebelum berpencar, Jian mengingatkan kepada semua anggota kalau sampel yang aman adalah sampel yang ditandai dengan warna hijau. Setelah itu, Jian menghampiri Suchan dan bertanya tentang chip biometrik yang ditanam di dalam tubuh masing-masing anggota. Suchan menjawab bahwa hal itu akan memudahkan mereka semua untuk memonitor pergerakan semua anggota kru. Tak lama kemudian, operasi pencarian sampel pun akhirnya dimulai. Tim penyimpanan 1 lalu menemukan sebuah pintu yang tertutup dengan rapat. Kapten menanyakan hal itu pada Suchan, namun Suchan menjawab tidak ada masalah pada sistemnya. Jadi Kapten dan Itu bekerja sama untuk membuka pintu tersebut secara paksa. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ruangan lorong itu dipenuhi oleh mayat. Sama seperti mayat lelaki sebelumnya, semua mayat di sana juga menunjukkan ciri-ciri kematian akibat tenggelam. Namun anehnya, beberapa bukti menunjukkan kalau mereka semua sudah berusaha keluar dari lorong tersebut. Fakta itu sangat berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan kalau semua kru telah meninggal dunia sebelum pangkalan ditutup. Di tim penyimpanan 3, Jian berhenti menatap sebuah lorong yang mengarah ke bawah. Ia pun mengingat perkataan Pak Huang tentang Luna. Pak Huang berkata kalau Luna adalah penyimpanan data di pangkalan Balhae. Lamunan Jian lalu tiba-tiba terhenti saat Gisu menyadarkannya. Singkat cerita, tim penyimpanan 1 dan 2 akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Di sana mereka melihat tidak ada satupun sampel yang masih tersisa. Keadaan ruangan yang sangat kacau menunjukkan kalau sebelum mereka ada begitu banyak orang yang sudah lebih dulu menggeledah tempat tersebut.
Namun di tempat penyimpanan 2, Suchan melihat mayat seseorang yang seperti sedang memegang sebuah sampel berwarna hijau. Ia pun perlahan-lahan mulai mengambil sampel tersebut. Namun saat mengambil sampel itu, ia tidak sengaja menindih tubuh si mayat sehingga cairan dari tubuhnya masuk ke dalam tubuh Suchan melalui matanya. Dan ternyata sampel yang ia dapatkan sudah kosong. Sementara itu di tempat penyimpanan 3, Gisu mendeteksi langkah seseorang yang berjalan seorang diri. Ketua Gong yang melihat hal itu langsung bergegas pergi untuk mengecek lokasi tersebut. Sementara Jian dan Gisu diminta untuk menunggu di sana. Saat Ketua Gong sudah pergi, Gisu pun menyuruh Jian untuk pergi mengecek lorong bawah tanah yang sebelumnya ia lihat. Ia berharap Jian menemukan sesuatu di sana yang mungkin bisa membantu mereka. Nah, saat semuanya sudah pergi, Gisu pun masuk ke dalam ruangan penyimpanan 3 seorang diri. Saat sedang mencari sampel, senternya tiba-tiba terjatuh ke bawah meja. Lalu ketika ia akan mengambil senternya, sesuatu tiba-tiba menyentuh tangannya dan membuat Gisu sangat terkejut. Namun Gisu tidak menyerah. Ia merangkak masuk ke dalam kolong meja dan melihat sebuah sampel berwarna hijau. Di waktu yang sama, saat sampai di lorong bawah tanah, Jian mengurungkan niatnya dan segera kembali ke ruangan penyimpanan 3. Part ini diakhiri dengan diperlihatkan keadaan Suchan yang terlihat sangat aneh dengan tatapan kosong dan air perlahan-lahan mulai keluar dari sekujur tubuhnya. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, alur cerita dari series terbaru berjudul The Silent Sea. Sejauh ini masih banyak misteri yang belum terungkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pangkalan Balhae. Lantas apa yang sebenarnya membuat orang-orang mati dalam keadaan tenggelam di dalam pangkalan itu? So nantikan jawabannya di part-part yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai jumpa. Bye.